Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daini Tifarwidia Pangesti, BP 1911021022, kelas 3B D4 Akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas tentang modal kerja. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas 3 topik utama. Yang pertama, pengertian modal kerja, yang kedua, macam-macam modal kerja, dan yang ketiga, ruang lingkup kerja. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian modal kerja. Modal ini terdiri atas modal kerja dan modal tetap. Modal tetap atau disebut juga dengan istilah fixed capital asset adalah jumlah modal dalam bentuk investasi pada aktiva yang berkaitan untuk periode lama yang menyediakan kemudahan bagi operasi perusahaan. Sedangkan modal kerja atau working capital asset adalah modal yang menitikberatkan pada jumlah dana yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan dan menjalankan operasi perusahaan yang bersifat rutin dalam jangka waktu pendek. Menurut Rianto, ada 3 batasan modal kerja yang digunakan. Masing-masing batasan tersebut berdasarkan konsep-konsep. Yang pertama, konsep kuantitatif. Nah, konsep ini adalah jumlah aktiva lancar dan menitikberatkan kepada kuantum yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasional yang bersifat rutin. Yang kedua yaitu konsep kualitatif. Nah, konsep ini menitikberatkan pada kualitas modal kerja. Dan yang ketiga yaitu konsep fungsional. Konsep ini digunakan untuk memperoleh laba pada periode ini, tetapi sebagai modal atau dana yang digunakan untuk memperoleh laba di masa yang akan datang. Macam-macam modal kerja. Yang pertama, modal kerja permanen. Modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain, modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal permanen dapat dibedakan menjadi modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer adalah jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Sedangkan modal kerja normal adalah jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. Yang kedua yaitu modal kerja variabel. Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja variabel dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim. Yang kedua yaitu modal kerja siklus, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjuntur. Dan yang ketiga modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup modal kerja. Perencanaan dasarnya kebutuhan modal kerja, sumber-sumber modal kerja, penggunaan dana dan analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Selanjutnya yaitu perencanaan besarnya kebutuhan modal kerja. Besar kecilnya kebutuhan modal kerja terutama tergantung pada 2 faktor. Yang pertama, periode perputaran atau periode terkaitnya modal kerja. Yang kedua, pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Selanjutnya yaitu sumber-sumber modal kerja. Yang pertama, sumber internal, yaitu sumber yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua, berasal dari eksternal, yaitu berasal dari luar perusahaan, yang berasal dari para kreditor atau pemilik, peserta atau pengambilan bagian dalam perusahaan disebut dengan modal asing. Dana yang berasal dari pemilik, peserta atau pengambilan bagian di dalam perusahaan merupakan dana yang akan tetap ditanamkan dalam perusahaan. Dana ini disebut dengan modal sendiri.
kerja suatu perusahaan yang pertama berasal dari hasil operasi perusahaan, yaitu jumlah net income yang tampak dalam laporan perhitungan laba rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Yang kedua berasal dari keuntungan surat-surat berharga investasi jangka pendek. Yang ketiga berasal dari keuntungan dari investasi jangka panjang. Yang keempat berasal dari simpanan wajib, pokok maupun berjangka, deposito, dan lainnya sebagaimana yang merupakan sumber penyebab bertambahnya modal kerja. Adapun sumber-sumber modal kerja menurut Rianto, yang pertama berkurangnya aktiva tetap, yang kedua bertambahnya modal, yang ketiga bertambahnya utang jangka panjang, yang keempat adanya keuntungan dari operasi perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke penggunaan dana. Pemakaian atau penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Tetapi penggunaan aktiva lancar tidak selalu diikuti dengan perubahannya atau turunnya jumlah modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunnya modal kerja. Yang pertama, pembayaran biaya, misalnya upah, gaji, pembelian bahan atau barang yang diperlukan, supplies kantor, dan pembayaran biaya lainnya. Selanjutnya, adanya kerugian dari penggunaan modal kerja, karena kerugian di luar usaha harus dilaporkan tersendiri dalam laporan perubahan modal kerja. Selanjutnya, adanya pembentukan modal, yaitu pemisahan aktiva lancar untuk tujuan-tujuan tertentu dalam jangka waktu panjang. Adanya perubahan bentuk aktiva dari aktiva lancar menjadi aktiva tetap. Selanjutnya, adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap. Selanjutnya, ada pembayaran utang, yaitu utang jangka panjang serta pembelian kembali. Selanjutnya, pengambilan uang oleh pemilik atau disebut juga dengan prepay. Laporan sumber dan penggunaan dana. Bagian yang pertama menunjukkan perubahan yang terjadi untuk setiap jenis atau elemen modal kerja dan perubahan modal kerja secara total. Bagian ini menggambarkan kenaikan atau penurunan setiap elemen aktiva lancar, utang lancar, serta perubahan total modal kerja dalam satu periode tertentu. Bagian kedua menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerja atau penyebab-penyebab terjadinya perubahan modal kerja. Bagian ini menggambarkan sumber-sumber tertentu dari mana sumber kerja diperoleh serta berbagai penggunaan dari modal kerja tersebut. Baiklah, di sini kita masuk ke contoh laporan finansial selama 2 tahun terakhir pada PT Duo Dewantari. Yang diminta yang pertama susunlah laporan perubahan modal kerja. Yang kedua, buatlah laporan sumber dan penggunaan dana dalam arti networking capital. Baiklah, kita masuk ke penyelesaian yang pertama, yaitu laporan perubahan modal. Nah, di sini elemen modal kerjanya yaitu terdiri dari aktiva lancar, utang lancar, dan modal kerja. Aktiva lancarnya yang kita ambil yaitu akun kas, piutang, dan persediaan. Untuk neraca total, jumlah neracanya kita ambil dari laporan neraca di soal yang diketahui di soal. Nah, untuk perubahan modalnya yaitu selisih dari neraca antara tahun 2009 dengan tahun 2010. Jadi untuk total aktiva lancar periode 2009 yaitu Rp31.292.200. Nah, untuk 31 Desember 2010 yaitu Rp30.388.200. Untuk hutang lancar juga sama, neraca dan perubahan modalnya kita ambil dari
soal, dan untuk menghitung modal kerjanya kita kita kurangkan antara aktiva lancar dengan utang lancarnya. Maka untuk modal kerja di neraca tahun 2009 yaitu 23.182.600 dan untuk 2010 22.331.200. Penyelesaian untuk soal selanjutnya yaitu analisis sumber dan penggunaan dana. Yang pertama ada investasi di tahun 2009 dan 2010, maka kenaikannya diperoleh yaitu 598.000 yaitu penggunaan dananya. Aktiva tetap yaitu aktiva tetap 2009 dan depresiasi 2010 yaitu didapatkan aktiva tetap netonya yaitu 11.399.400. Jadi untuk kenaikan aset tetapnya yaitu sebesar 1.065.000. Untuk utang jangka panjang 2009 dan 2010 kita kurangi, maka utangnya berkurang menjadi 436.600. Untuk perhitungan laba ditahan kita juga kurangkan, maka total pembayaran dividennya yang diperoleh pada tahun tersebut yaitu 822.400. Maka setelah itu kita akan menyusun laporan sumber dan penggunaan dana dari hasil yang didapatkan tadi. Maka diperoleh penurunan modal kerjanya sebesar 856.400. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.